Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, kaifa halukum? Bagaimana kabar antum semuanya? Alhamdulillah kita berada di suasana hari raya Idul Fitri, maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kulla amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal baik kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan bagi kita untuk melanjutkan amal soleh di luar bulan Ramadan. Ikhwatal iman, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hampir sehari ini kita sering menulis, menjawab dan mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal atau kalimat yang semisalnya. Begitu agungnya kalimat ini atau doa ini sampai-sampai tidaklah seorang mengirimkan pesan tahniah atau ucapan selamat Idul Fitri kecuali pasti mencantumkan doa ini, yaitu doa yang berbunyi taqabbalallahu minna wa minkum. Apa sih rahasianya? Kenapa kok lafadz ini sangat menghiasi media sosial hari ini? Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Setiap orang nulis di Facebook, nulis di WA, di Twitter atau di IG, semuanya taqabbalallahu minna wa minkum. Semuanya. Jadi begitu seringnya kita mendengar kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal solehku dan amal soleh Anda. Mari kita lihat dulu sejarah dari ucapan ini. Doa ini telah warid dari para salafus soleh. Dicantumkan dalam sebuah athar yang mana Al-Hafidh mengatakan isnadnya hasan, dan juga dicantumkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah, yang mana hadis ini adalah hujjah, artinya sabit dari para salaf. Yang mana kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqaw yaumal 'id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mereka bertemu satu sama lain pada hari raya Id, maka mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal soleh kami dan amal soleh Anda. Berarti intinya di sini ada esensi yang harus kita pegang, bahwa intinya kita berharap amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil menunjukkan yang pertama ihtimamus salaf biqabulil a'mal. Ini menunjukkan betapa perhatiannya para ulama salaf zaman dulu tentang diterimanya amal. Mereka sangat perhatian betul dengan diterimanya amal. Sampai-sampai mereka ketemu saudaranya mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Karena para salaf dahulu itu paham bahwa hal yang paling penting setelah berlalunya Ramadan adalah diterimanya amal kita. Alangkah susahnya kita,
Alangkah sedihnya kita membawa amalan yang banyak, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah, di dunia dia lelah, ibadah, sungguh-sungguh, serius, tasla naron hamiyah, tapi di akhirat dia dilemparkan ke neraka. Karena amalnya nggak diterima. Jadi ini menunjukkan ihtimamus salaf biqabulil a'mal. Bagaimana perhatiannya para salafus saleh dengan diterimanya amal. Dan ternyata secara makna doa ini sudah diucapkan Nabi. Secara makna esensi sudah diucapkan Nabi. Dan Nabi mengucapkannya setiap hari. Setiap hari selesai sholat subuh, Rasulullah selalu berdoa kepada Allah, minta agar amalnya diterima. Rasulullah SAW setelah sholat subuh selalu beliau memohon kepada Allah 3 permohonan. Lah kita ini harus hafal 3 permohonan ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Diriwayatkan dari Aisyah, ibunda kita, dan juga Ummu Salamah, beliau menerangkan berdua bahwa dahulu Rasulullah kalau selesai sholat subuh selalu minta kepada Allah 3 permohonan ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Perhatikan. Nomor 3 ini Rasulullah minta agar amalnya mutaqabbalan, diterima. Jadi sebenarnya doa yang kita panjatkan ya satu hari ini atau 2 hari ini, taqabbalallahu minna wa minkum, ini setiap pagi dipakai Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Aku mohon kepadamu ya Allah amal yang diterima. Dan itu dibaca Nabi setiap pagi. Kenapa Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah aku memohon amal yang diterima. Loh, padahal beliau itu Nabi. Amalnya paling ikhlas. Amalnya paling benar. Amalannya paling bersih dari kesyirikan. Amalannya paling bersih dari riya, sum'ah. Dan amalannya pasti benar Rasulullah ini. Tetapi Rasulullah setiap pagi minta kepada Allah amal yang diterima. Bayangkan, padahal beliau itu maksum, dijaga, bahkan beliau penerima syariat langsung dari Allah. Jadi amalannya pasti benar, gak mungkin salah. Bagaimana Rasulullah menjalankan syariat salah? Gak mungkin, pasti benar. Tetapi setiap pagi coba bayangkan, Rasulullah minta, ya Allah aku minta ilmu yang bermanfaat, kemudian harta yang baik, dan aku minta kepadamu ya Allah amal yang diterima. Kenapa Rasulullah berdoa ini? Untuk mengajarkan kepada umatnya bahwa di sana ada amal yang tidak diterima. Itu loh maksudnya. Supaya umatnya paham bahwa tidak setiap orang beramal diberi pahala oleh Allah. Agar umatnya paham bahwa tidak setiap amalan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu seakan-akan mengingatkan kita setiap pagi dari Ummu Salamah dan juga Aisyah radhiyallahu anhuma. Beliau berdua mengabarkan bahwa setiap pagi Rasulullah berdoa kepada Allah minta amalnya diterima. Padahal Nabi amalannya pasti benar. Kenapa? Karena Nabi ingin mengajarkan kepada umatnya tidak semua amalan berpahala. Tidak semua amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita lihat para salaf, Ramadan telah pergi, mereka sedih. Bahkan dalam riwayat bulan Ramadan pergi berbulan-bulan para salaf nangis. Kenapa nangis? Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalku ya Allah, terimalah amalku ya Allah. Mereka takut. Sujudnya, zakatnya, puasanya, sholat malamnya khawatir tidak diterima oleh Allah. Makanya dikatakan para salaf itu lebih perhatian tentang diterimanya amal daripada amal itu sendiri.
para salaf lebih perhatian tentang diterimanya amal daripada amal itu sendiri. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa. Dan ternyata ikhwatal iman, doa taqabbalallahu minna wa minkum yang tadi sudah kita jelaskan itu adalah amalnya para salafus soleh. Dan secara makna sudah dilakukan Rasulullah. Setiap pagi Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ternyata lebih jauh dari itu, ternyata doa permohonan agar amal diterima sudah terjadi di awal penciptaan manusia, sejak zamannya anaknya Nabi Adam. Coba antum lihat ya, dalam surat Al-Maidah ayat 27. Ternyata doa yang sering kita dengar, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau ditarik garis lurus, ternyata perihal ini sudah ada sejak zaman anaknya Nabi Adam. Coba antum lihat dalam surat Al-Maidah ayat 27. Surat Al-Maidah ayat 27. Saya bacakan ya. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, watlu, bacalah wahai Muhammad alaihim kepada mereka, naba abnai Adam, tentang kisah dua anaknya Adam. Jadi Nabi Adam itu ya diantaranya punya dua anak yang kita tahu pernah terjadi pembunuhan, pernah terjadi konfrontasi di antara dua anaknya Adam ini. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima. Dua putra Adam ini mempersembahkan kurban. Fatuqabbala min ahadihima, maka kurban ini diterima oleh Allah dari salah satu putranya Adam. Walam yutaqabbal minal akhar, akan tapi anak Adam yang lain kurbannya tidak diterima Allah. So, lafaz yang dipakai loh, fatuqabbilah walam yutaqabbal. Seperti yang kita baca tadi pagi, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Setelah kalau kita tarik garis lurus itu perihal tentang diterimanya pahala kita, itu sudah sejak zamannya anak Adam, yang mana dalam banyak buku sejarah disebut namanya Qabil dan Habil. Yang satu diterima Allah, yang satu tidak diterima. Maka yang tidak diterima kurbannya, dia marah dan berkata, qala la aqtulannak, aku akan membunuh engkau. Iri, kenapa yang satu amalnya diterima, yang satu enggak diterima. Iri, hasad. Apa? Lihat ayat yang terakhir nih. Ayat yang terakhir nih. Qala, ia berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yataqabbal, hanya menerima minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Ada kata-kata yataqabbalullahu minal muttaqin. Ikhwatal iman. Jadi ternyata doa yang kita ucapkan tadi pagi, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, yang menghiasi dinding medsos kita, baik itu IG, Facebook, WhatsApp dan seterusnya, itu semua penuh dengan tulisan taqabbalallahu minna wa minkum. Mungkin sekarang ini di seantero dunia ini, lafaz yang paling sering diucap oleh manusia zaman sekarang ini, detik ini, adalah kata-kata taqabbalallahu minna wa minkum. Dan itu ternyata kalau kita tarik garisnya, sudah ada sejak zamannya anaknya Adam. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala al-aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Jadi tentang diterimanya amal ini bukan main-main para jamaah. Tentang diterimanya amal ini bukan main baik. Sampai dari awal penciptaan manusia, Allah sudah memperhatikan masalah ini, dan Allah ingin agar kita perhatian. Sampai kisahnya putranya Adam ini Allah abadikan dalam Al-Quran.
Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa tidak setiap orang beramal diterima oleh Allah. Jadi kita ini jangan sekedar taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu, enggak ngerti esensinya. Ini kalimat agung para jamaah. Putranya Adam ini ya mengatakan itu dan dibahas dalam Al-Qur'an, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan tadi saya katakan doa ini pun diucapkan Nabi ya setiap pagi. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Karena amal diterima ini adalah ahammus syai'. Ahammus syai', sesuatu yang paling penting. Lebih penting dari amal itu sendiri. Makanya para salaf mengatakan, dahulu para salaf lebih perhatian tentang diterimanya amal daripada amal itu sendiri. Artinya mereka benar-benar mempersiapkan hatinya. Jangan sampai tidak ikhlas. Itu ya. Jadi ternyata kalimat taqabbalallahu minna wa minkum sudah dikenal sejak zaman putranya Adam. Dan lebih dari itu, bahkan itu pun diucapkan oleh ibundanya Maryam. Kata-kata taqabbalallah itu dipakai juga. Ternyata sejarahnya panjang para jamaah. Tidak hanya para sahabat Nabi, tadi kan saya katakan di awal ya. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqaw yaumal id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad jika mereka bertemu satu sama lain pada hari raya, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ternyata tidak hanya berhenti dari para salaf. Ternyata dipakai Nabi. Dalam setiap pagi Rasulullah minta amalnya diterima. Dan sudah dipakai sejak zamannya putranya Adam alaihissalam. Kita telusuri lagi. Ternyata doa ini sudah dipakai orang-orang terdahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Di antara yang pernah pakai doa ini adalah ibundanya Maryam. Coba saya bacakan ya. Dalam surat Ali Imran ayat 35. Idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika istrinya Imran, ibundanya Maryam, neneknya Yesus, neneknya Nabi Isa alaihissalam. Ketika istri Imran berkata, wahai Tuhanku, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Wahai Tuhanku, sungguhnya aku bernadar kepadamu. Ya, bahwa anak yang ada dalam kandunganku ini ya Allah akan menjadi hamba yang soleh, yang berkhidmat untukmu. Yaitu di Baitul Maqdis. Apa? Setelah membaca nadar itu, apa yang dilakukan oleh ibundanya Maryam alaihissalam atau rahimahullah radhiyallahu anha. Ketika mengucapkan nadar, ya Allah, aku nadar kepadamu, ya Allah, kalau anakku ini nanti laki-laki lahir, aku jadikan anakku berkhidmat untuk Baitul Maqdis, ya Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Ibundanya Maryam menutup dengan doa, fataqabbal minni, terimalah ya Allah. Terimalah ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Jadi doa taqabbalallahu minna wa minkum itu sudah pernah dipakai oleh Sayyidatuna ibundanya Maryam. Dipakai. Fataqabbal minni, terimalah ya Allah. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Coba kita telusuri lagi dari para salaf dan zaman-zaman dulu. Siapa lagi yang memakai doa taqabbalallah ini? Ternyata ada lagi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Di antara yang memakai doa taqabbalallah ini juga adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Coba antum lihat atau gak usah dilihat, saya bacakan saja. Nanti kalau sudah selesai dicatat ya. Tadi apa saja tadi. Jadi saya ulangi ya. Mungkin ada yang baru gabung, saya ulangi. Tidak apa-apa kan, diulangi lagi ya. Jangan bosan. Ngaji tidak boleh bosan ya. Diulang-ulang terus. Ya. Innamal ilmu al-murajaah. Ilmu itu yang sesungguhnya adalah yang terus diulang-ulang. Jadi saya ulangi.
yang baru gabung supaya bisa nyimak juga, doa taqabbalallahu minna wa minkum itu kalau ditarik garis lurus ke belakang ternyata sudah diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Tidak hanya para salaf, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqau ya fi yaumil id, tidaklah dahulu para sahabat Nabi ketika berjumpa hari Id mengatakan taqabbalallahu minna minkum. Lebih dari itu, doa ini sudah pernah dipakai Nabi. Ya, pernah dipakai Nabi setiap pagi malahan ya. Nabi setiap pagi selalu berdoa, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, harta yang baik, dan amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Itu dipakai Nabi tentang taqabbalallah ini. Dan tadi saya katakan juga disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 27. Saya ditulis ya, Al-Maidah ayat 27 tentang dua putranya Nabi Adam yang bertikai. Allah memakai lafaz innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan lebih dari itu tadi sudah saya katakan ibundanya Maryam, yakni Imratu Imran, juga berdoa dengan kata-kata taqabbal. Terimalah ya Allah, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 35. Nah sekarang selanjutnya ya. Jadi Rasulullah, putranya Adam, ibundanya Maryam. Nah sekarang kisah baru. Itu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Coba kita baca. Dalam surat Al-Baqarah 127. Bagaimana doa ini yang sering kita baca sejak dari tadi pagi, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, ternyata sudah pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ini? Coba kita lihat dalam surat Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Dan ketika Nabi Ibrahim mengangkat pondasinya Ka'bah, ya, pondasi ya, dan juga Nabi Ismail, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai mengangkat pondasinya Ka'bah, dua-duanya berdoa. Dan tahu nggak Anda apa doanya beliau berdua? Doa beliau berdua adalah Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami ya Allah. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, ternyata doa taqabbalallahu minna wa minkum ini sudah doa sepanjang sejarah umat manusia. Sudah dipakai oleh para nabi terdahulu. Di antaranya Nabi Ibrahim dan Nabi. Ketika Allah perintahkan ya mengangkat pondasi Ka'bah, yang merintahkan Allah, pasti ikhlas loh itu. Nabi dijaga keikhlasannya, ditata hatinya oleh Allah. Nabi itu maksum dari kesalahan. Disuruh Allah, perintah Allah di tempat yang suci yaitu Mekah. Perintah yang suci, bangun Ka'bah. Yang nyuruh Allah, yang diperintahkan Nabi, pasti ikhlas, pasti benar, pasti sesuai aturan. Di tempat yang mustajabah, itu saja takut gak diterima amalnya. Dan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa setelah mengangkat pondasi Ka'bah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalku ya Allah. Mengomentari ayat ini Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah. Coba perhatikan ikhwatal iman. Kalau bisa dicatat, dicatat. Syekh bin Baz rahimahullah. Saya lebih suka menyebutnya Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah. Beliau mengomentari firman Allah surat Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat pondasinya Ka'bah, mereka berdua berdoa, ya Allah taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami ya Allah. Ketika mengomentari ayat ini, lihat ucapan yang sangat indah dinukil dari Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah. Beliau mengomentari ayat ini dan mengatakan, ketika beliau membaca ayat ini, beliau menangis. Siapa menangis? Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ketika beliau membaca surat Al-Baqarah 127, beliau menangis. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat pondasi Ka'bah, beliau berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalku. Ketika membaca ayat ini, Syekh bin Baz nangis. Syekh bin Baz nangis. Karena beliau melihat ayat ini dengan tidak
mata beliau, tapi melihat dengan mata batin beliau, dengan hati beliau. Beliau qadarallah tidak dianugerahi Allah penglihatan. Allah cabut penglihatan darinya dan insya Allah diganti yang lebih baik pada hari kiamat. Beliau mendengarkan ayat ini, memahaminya dengan fikiran beliau dan ditadaburi dengan hatinya. Apa kata Syekh bin Baz? Syekh bin Baz mengatakan, amrun makhsusun, perintah yang khusus. Bukan sembarangan perintah loh ini. Perintah bangun Ka'bah, bukan sembarang perintah. Amrun makhsusun, perintah yang khusus. Li'abdin makhsusin, kepada hamba yang khusus, yaitu seorang nabi. Bi'amalin makhsusin, dengan amalan yang khusus, membangun Ka'bah. Fi makanin makhsusin, di tempat yang khusus, yaitu Mekah. Wa ma'adzalik, meskipun itu semuanya, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, terimalah amalku ya Allah. Bayangkan para jamaah, perintah khusus dari Allah kepada hamba khusus, yaitu Nabi, di tempat yang khusus, yaitu Masjidil Haram. Perintah yang agung, yaitu perintah yang khusus membangun Ka'bah, pasti diterima oleh Allah. Nabi maksum, dijaga oleh Allah, dituntun langsung oleh Allah, pasti benar amalannya, pasti ikhlas amalannya. Tapi apa yang terjadi? Meskipun itu semuanya, beliau tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah ampuni, ya Allah terimalah amal kami. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang kadang-kadang kita tilawah Qur'annya nggak rutin, kadang-kadang puasanya banyak dipenuhi dengan hasad, dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, dengan ghibah. Padahal beliau adalah Rasul. Takut amalannya tidak diterima para jamaah. Nabi Ibrahim itu, sof, antum bayangkan ini. Nabi Ibrahim itu adalah Abu Tauhid, bapaknya ahli tauhid. Sepakat orang Kristen, orang Islam, orang Nasrani menjuluki beliau itu bapaknya agama samawi. Nabi Ibrahim itu titik kesepakatan para agama tiga ini, Yahudi, Nasrani, Islam. Sepakat dengan Nabi Ibrahim. Abu Tauhid, bapaknya ahli tauhid. Yang Allah jaga, Khalilur Rahman. Tetapi beliau masih takut amalannya nggak diterima para jamaah. Masih takut. Begitu juga dengan Ismail alaihissalam. Takut amalannya nggak diterima. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan aku memohon kepadamu ya Allah amal yang diterima. Ikhwatal iman. Jadi kenapa kajian ini diadakan? Kenapa kajian ini diadakan? Agar kita benar-benar memahami makna, esensi dari kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Kadang-kadang kita mengucapkan, tapi kita kurang memaknai dalam hati kita. Kadang-kadang kita kurang menaruh doa ini dalam hati kita. Padahal ini doa yang agung. Doa yang dipakai oleh putranya Adam. Doa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim. Doa yang dipakai Nabi Ismail. Doa yang dipakai oleh ibundanya Maryam. Doa yang dipakai Rasulullah. Doa yang dipakai para salaf. Maka ikhwatal iman, doa ini, doa Rabbana taqabbal minna atau taqabbalallahu minna wa minkum, doa ini mengajarkan kepada kita bahwa ada amal yang tidak diterima. Saya ulangi ya, adanya doa ini dalil bahwa ada amal yang tidak diterima. Seandainya semua amalan diterima, gak mungkin ada doa ini. Seandainya semua amalan pasti diterima oleh Allah, tidak mungkin ada doa ini diriwayatkan dari salaf, diriwayatkan dari Rasulullah, diriwayatkan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dari ibundanya Maryam, dan diriwayatkan dari anaknya Adam alaihissalam. Gak mungkin ada riwayat ini semuanya. Seandainya semua amal ibadah itu diterima. Jadi adanya doa ini turun-temurun sepanjang sejarah umat manusia. Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, tidak semua amalan diterima oleh Allah. Tidak semua amalan diterima oleh Allah. Makanya sampai kalau kita lihat tadi ya, dari putranya Adam sampai kita ini loh, masih lestari doa itu. Masih ada.
Dan di antara hikmah besarnya adalah karena Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa tidak semua amal diterima para jamaah. Mana dalil lain yang menunjukkan tidak semua amal itu diterima? Silakan antum buka atau antum catat ya dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-103 dan 104. Surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104 ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'malah." Katakan wahai Muhammad, apakah kalian mau saya beritahukan bil akhsarina a'malah, orang-orang yang merugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, tapi mereka mengira, menyangka bahwa mereka melakukan sebaik-baik amal soleh, amal perbuatan. Surat Al-Maidah surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104 mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua amal diterima. Di antara dalil lagi bahwa tidak semua amal diterima adalah surat Al-Ghasyiyah yang kita sudah hafal semuanya. Surat Al-Ghasyiyah yaitu ayat 3 sampai ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Di dunia dia beribadah bersungguh-sungguh, beribadah, beramal, bersungguh-sungguh, capek, semangat di dunia. Tasla naran hamiyah, tapi di akhirat dia dilemparkan ke neraka. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Di dunia dia capek, berusaha, ibadah serius, sungguh-sungguh. Tasla naran hamiyah, tapi di neraka dia dilemparkan di panasnya neraka. Maka ayat ini ada kisahnya para jamaah. Ya, surat Al-Ghasyiyah ayat 3 sampai 4 ini ada ceritanya. Ceritanya pada waktu itu Sayyiduna Umar bin Khattab pernah berjalan. Kemudian Sayyiduna Umar bin Khattab melewati dir atau dair, itu artinya gereja atau ma'bad, kuil ya. Bisa diartikan gereja karena itu adalah tempat ibadahnya orang Nasrani. Jadi Sayyiduna Umar bin Khattab pernah berjalan melewati sebuah gereja atau rumah ibadah. Di gereja itu ada seorang biarawan, ada seorang rahib, ada seorang pendeta yang dia pakaiannya lusuh, meninggalkan dunia, hidup dalam kerahiban, meninggalkan kemewahan dunia, menghindari wanita, hidup dalam kerahiban, tidak menikah. Karena apa? Karena agamanya. Dia beribadah di kuilnya, sungguh-sungguh serius, khusyuk di dalam kuilnya atau di dalam gerejanya. Maka Sayyiduna Umar bin Khattab melewati tempat itu. Sayyiduna Umar bin Khattab melewati tempat itu dan melihat pendeta itu. Dilihat sama Sayyiduna Umar bin Khattab, diperhatikan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab. Akhirnya ketika melihat pendeta yang seperti itu keadaannya, maka Sayyiduna Umar bin Khattab menangis. Menangis karena melihat seorang yang semangatnya luar biasa ada di tempat ibadah tersebut. Menangis. Maka beliau ditanya oleh orang-orang, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau menangisi orang ini? Apakah engkau nangis karena melihat orang ini? Bukankah dia itu orang kafir? Bukankah dia itu orang non-muslim? Kenapa engkau tangisi dia? Kenapa kau tangisi dia?" Maka Sayyiduna Umar bin Khattab mengatakan, "Ketika aku melihat orang ini, aku teringat dengan firman Allah, surat Al-Ghasyiyah ayat 3 sampai 4. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Kasihan saya lihat orang ini. Di dunia dia berusaha, beribadah sungguh-sungguh, capek luar biasa. Tasla naron hamiyah. Tapi kasihan di akhirat dia dilemparkan ke neraka yang panas menganga. Ikhwatal iman. Jadi tidak semua amal itu diterima.
Maka dari itulah kalau kita lihat tadi itu, selalu kita melihat bahwa Rasulullah berdoa setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, harta yang baik, dan amal yang diterima. Itu setiap pagi loh. Bahkan yang melihat itu dua istrinya Nabi yang meriwayatkan ini, Aisyah sama Ummu Salamah, meriwayatkan bahwa Nabi itu kalau setelah selesai sholat subuh, beliau diantara zikirnya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Aku memohon kepadamu ya Allah amal yang diterima. Padahal beliau itu Nabi. Coba, yang namanya Nabi itu dijaga apa enggak sih? Dijaga. Yang namanya Nabi itu kalau ibadah ikhlas apa enggak? Ya pasti ikhlas lah. Kalau Nabi beribadah itu melakukan bid'ah apa enggak? Ya enggak mungkin lah. Syariat itu turun melalui Nabi. Bagaimana Nabi melakukan bid'ah? Enggak mungkin. Nabi itu kalau melakukan ibadah pasti ikhlas, pasti benar, enggak mungkin melakukan bid'ah. Tapi lihat, meskipun demikian, Rasulullah itu setiap pagi selalu minta agar amalnya diterima. Karena Nabi ingin mengajarkan kepada umatnya bahwa tidak semua amalan diterima. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Lah kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal itu diterima ada syaratnya. Dan ini adalah pelajaran dasar yang sudah sering antum terima dari asatid-asatid kita yang mulia. Selalu kita kaum salafiyun selalu disuruh perhatian tentang diterimanya amal. Bahkan ada hadis yang kalian sudah hafal semua. Ya, insya Allah yang baru ngaji pun hafal ini. Doa yang hadis yang berbunyi, man amila amalan laisa alai amruna fawaraddun. Barang siapa beramal dalam agama Islam tidak berdasarkan perintah Nabi, tertolak. Ini apal semuanya. Dan inti dari hadis ini adalah kalau amalnya ingin diterima harus mencontoh Nabi, kan gitu kan. Berarti di situ menunjukkan pentingnya urgensi diterimanya amal. Dan diterimanya amal itu syaratnya ada dua ya jemaah. Yang mana dua ini sebenarnya satu, yaitu syahadatain, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi antum kalau ditanya, apa sih syarat diterimanya amal? Syarat diterimanya amal itu adalah syahadatain. Itu intinya. Syarat diterimanya amal adalah syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah artinya ikhlas. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah artinya apa? Sesuai tuntunan Nabi. Itu sudah. Jadi kita setiap hari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bahkan azan itu diputar terus itu. Asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2 kali. Nanti qomat dibaca lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menancapkan betul di hati-hati kita bahwa amal kita enggak diterima kecuali harus ada 2 kalimat itu dalam hati kita. Kalimat yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Artinya ibadahmu harus hanya untuk Allah. Ikhlas, tidak ada syirik. Itu supaya diterima oleh Allah. Dan yang kedua ikhwatal iman, harus wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amal kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau kita ikhlas karena Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah secara ikhlas kepada Allah. Jadi syarat pertama ikhlas, syarat yang kedua harus mengikuti Rasul. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana agar ibadah kita diterima? Harus mengikuti Rasul. Dan bagaimana cara kita mengikuti Rasul dalam tata cara ibadah kita? Perhatikan 6 hal penting atau 7 hal penting. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7 ya. Taib. Saya uraikan 7 hal ini dengan singkat dan contoh-contohnya. Kalau ingin amalan kita sesuai dengan Rasulullah, perhatikan 6 atau 7 hal penting. Dan ini harus ditulis, dicatat, saya kasih contoh. Yang pertama, kalau amal kita ingin diterima oleh Allah, harus mengikuti Nabi. Mengikuti dalam hal apa? Dalam 7 hal penting. Yang pertama adalah al-zaman. Zaman artinya waktu. Jangan sampai waktunya ibadah kita menyelisihi waktunya Nabi. Kalau Nabi sudah menentukan waktu ibadah, pakai waktu ini, jangan pakai waktu yang lain.
Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru." Kalau kamu melihat bulan, maka berpuasalah. Dan kalau kalian melihat bulan, maka beridul fitrilah. Nah, Nabi sudah menentukan waktunya. Waktu mulai Idul Fitri itu ketika melihat hilal. Atau kalau nggak mungkin maka menggenapkan Sya'ban, menggenapkan Ramadan menjadi 30. Ini waktu yang sudah ditetapkan Nabi, maka kita harus lakukan. Jangan membuat waktu sendiri. Saya kasih contoh yang lebih gampang. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa batas akhir membayar zakat fitrah adalah sebelum sholat Id. Itu batas akhir. Jadi kalau ada orang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id, maka pasti nggak diterima oleh Allah. Pasti nggak diterima. Jangan ngomong kayak gini, tapi kan ikhlas Ustaz. Meskipun ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Mengapa? Karena sudah menyelisihi waktunya Nabi. Nabi mengatakan zakat fitrah sebelum sholat Id. Maka kalau kita ingin mencontoh Nabi, contohlah waktu yang sudah diajarkan Nabi. Itu satu. Ya, contohnya banyak. Saya kasih satu-satu aja. Tulis satu waktu. Yang nomor dua, al-makan, tempat. Rasulullah SAW kalau sudah menentukan tempat ibadah, jangan diganti. Kalau diganti salah. Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa yang namanya haji itu di mana? Di Mekah dan sekitarnya. Itu sudah paten, nggak bisa diotak-atik. Kalau ada orang Syiah punya tempat suci sendiri di Karbala, ya mereka meyakini itu tempat suci, apakah diterima oleh Allah? Kalau mereka buat tawaf di sana, buat Ka'bah di sana, mereka punya tempat untuk tawaf di sana, apakah diterima Allah? Jawabannya nggak diterima. Tapi kan mereka ikhlas. Meskipun ikhlas, Allah nggak terima. Kenapa? Karena mereka menentukan tempat yang tempat ini nggak pernah diajarkan Nabi. Rasulullah mengatakan, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kalian berpergian jauh dalam rangka ibadah di tempat itu kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu tempat yang sudah dipastikan Nabi. Kalau kita menganggap ada tempat keramat di Banjarmasin, di Aceh, di India, kita menganggap itu tempat keramat, maka pastilah ini tidak diterima dalam agama. Kenapa? Karena tempatnya tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Itu. Kemudian ikhwatal iman, yang nomor 3 adalah al-adad, bilangan. Nabi Muhammad SAW jika sudah menyebutkan bilangan dari ibadah, pegang teguh, jangan dilepas. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Rasulullah sudah menentukan bahwa rakaat salat subuh 2 rakaat. Sampai hari kiamat tidak akan berubah ya jamaah. Kalau ada orang salat subuh 3 rakaat, kita tanyai, ngapunten panjenengan kok salat subuh 3 rakaat? Niki mboten angsal lho. Maka dia mengatakan, loh mosok aku salat gak oleh? Wong salat lho kok gak oleh? Aku ikhlas kok 3 rakaat, masa gak boleh? Kita katakan meskipun Anda ikhlas, Anda nggak diterima. Kenapa? Karena bilangan yang Anda pakai tidak sesuai dengan bilangan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan bahwa setelah salam di antara zikirnya adalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, genap 100. Kalau ada orang setelah salam, terus dia baca zikir di antara Subhanallah 1000 kali, Alhamdulillah 1000 kali, Allahu Akbar 1000 kali, apakah diterima Allah? Atau lebih baik mana? Tentunya yang 33 lebih baik. Mengapa? Karena sesuai tuntunan Nabi dari segi bilangan. Sedangkan yang sana tadi tidak sesuai bilangannya Nabi. Itu yang nomor 3. Kemudian nomor 4 adalah al-jins, jenis. Jika Rasulullah sudah menentukan jenis sebuah ibadah, maka pakai jenis itu, jangan pakai jenis yang lain. Rasulullah mengajari kepada kita zakat fitrah itu pakai jenis makanan pokok. Ya makanan pokok, gak usah diganti uang. Karena itu jenis yang sudah ditunjuk Nabi. Nabi kalau kurban ngasih tahu kita, diantaranya adalah pakai, bukan diantaranya, kalau kita kurban pakai unta, pakai sapi, pakai kambing. Kambing ada 2 ya, domba sama kambing itu. 3, diajarkan Nabi. Unta, sapi, kambing. Kalau ada orang mau kurban misalnya, dia memakai kelinci, ayam jago, meskipun 1000 disembelih, gak diterima oleh Allah. Kenapa gak diterima? Karena
jenis yang Anda pakai tidak sesuai dengan jenis yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nomor berapa ya sekarang? 1, 2, 3. Nomor berapa? Nomor 4 ya. Tadi yang saya sebutkan tadi kan bilangan, waktu, tempat, bilangan, terus jenis. Ya sekarang nomor 5, ukuran. Nomor 5, ukuran. Rasulullah SAW kalau sudah menentukan ukuran ibadah, jangan diganti-ganti. Ya contoh ukuran ini, misalnya zakat fitrah 1 sok, ya sudah 1 sok. Ya, atau nisabnya zakat itu 20 dinar, setara dengan 85 gram emas murni. Ya pakai ini. Ya pakai ini, jangan diganti-ganti. Ya Rasulullah kalau sudah menentukan ukuran, pakai itu. Rasulullah mengatakan atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lidzakari mithlu hadzil unsayain." Warisan itu anak laki-laki 2 kalinya anak perempuan. Itu sudah aturan Nabi, pakai ukuran ini, jangan pakai ukuran yang lain. Ya. Terus nomor 6 adalah kaifiyah. Rasulullah SAW kalau sudah menentukan kaifiyah ibadah, pakai kaifiyahnya Nabi, jangan pakai kaifiyah lain. Kaifiyah itu artinya tata cara. Yang nomor 6 adalah kaifiyah atau tata cara. Rasulullah kalau sudah mengajari kita tata cara ibadah, kaifiyah ibadah, maka pakai caranya Nabi dan jangan pakai cara yang lain. Contoh, misalnya seorang tawaf. Tawaf itu kan kebalikan dari arah jarum jam. Betul apa enggak? Iya betul ya. Menyelisihi arah jarum jam. Kalau ada orang, saya mau tawaf, tapi saya nggak mau sama orang-orang itu. Saya mau anti mainstream. Saya sesuai dengan arah jarum jam. Akhirnya nentang arus dia. Dia tata caranya menyelisih tata cara Nabi. Nah, nggak boleh. Rasulullah ngajari kita kalau berdoa, wadkur, berzikirlah Rabbaka kepada Tuhanmu, fi nafsika, di dalam dirimu sendiri, tadarruan dengan khusyuk, merendahkan diri, tadarruan wahifatan, dan takut, wadunal jari, dan tidak mengeluarkan suara. Surat Al-A'raf insyaallah 205. Wadkur, berzikirlah Rabbaka kepada Tuhanmu. Bagaimana caranya? Fi nafsika, dalam dirimu sendiri, jangan rame-rame. Tadarruan, dengan merendahkan diri, wahifatan, dan dengan takut, wadunal jahri, dan tidak mengeraskan suara. Surat Al-A'raf insyaallah 205. Ini yang diajarkan Nabi, tata cara zikir. Maka jangan pakai rame-rame, jangan pakai sound pengeras suara sehingga membuat kegaduhan misalnya. Ya, itu. Kemudian yang terakhir ikhwatal iman adalah sebab. Beri 7 ya. Sebagian mengatakan 6. Seingat saya Syekh Utsaimin menyebut 6. Ada yang menyebutkan 7. Sudah antum tulis ya? Ya. Nanti tolong ditaruh di komentar, sebutkan 7 ini. Ya, yang sudah nulis, barangkali yang lain belum mengikuti, tulis ya, 7 poin harus mengikuti Nabi. Yang terakhir adalah apa tadi? Belum disebutkan. Nomor 7 adalah sebab. Sebab itu harus mengikuti Nabi. Contoh, Rasulullah SAW kalau sudah menentukan sebab, pakai sebab itu, jangan cari sebab-sebab aneh-aneh yang lain-lain. Contoh, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Ya. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk, tapi sholatlah 2 rakaat. Maka masuknya dirimu ke masjid menjadi sebab ada sholat 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid. Maka Anda, seandainya Anda masuk masjid sholat 2 rakaat, berarti Anda melakukan sebab syar'i yang dituntunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, Anda ini sakit, meriang, panas dingin, terus Anda mencari sebab kesembuhan, minum air zam-zam. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena sebab ini diajarkan Nabi. Anda kurang enak badan, Anda minum madu. Apakah boleh? Boleh, karena ini diajarkan Nabi. Anda pegel-pegel, Anda berhijama, berbekam, mencari sebab kesembuhan. Boleh, karena diajarkan Nabi. Tapi kalau kita mencari sebab-sebab yang lain yang nggak diajarkan Nabi, ini yang bahaya. Contoh, ada orang itu punya toko di pasar. Setiap kali masuk toko, masuk pasar, selalu sholat 2 rakaat. Selalu pokoknya, nggak peduli sore, nggak peduli siang, nggak peduli pagi, pokoknya kalau masuk toko selalu sholat. Ditanya sama toko sebelahnya, Mas, sampeyan ini kalau masuk toko kok selalu sholat 2 rakaat, sama ini sholat apa? Maka dijawab sama dia,
saya ini sholat tahiyatul pasar misalnya. Sholat tahiyatul pasar misalnya. Sholat menghormati pasar, biar laris misalnya. Gak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sebabnya salah. Seandainya tadi dia sholat duha, gak ada masalah. Tapi karena sebabnya salah, salah. Ada orang pengen sembuh, dia cari sebab kesembuhan, pakai jimat. Maka sebab ini gak diajarkan Nabi, maka tidak diperbolehkan. Itu ikhwatal iman 7 hal. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang baru gabung, ya bahwa doa yang kita baca dari tadi pagi, dari tadi malam, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, ternyata doa ini luar biasa. Nanti yang baru gabung silakan diputar ulang ya, bagaimana runutan sejarah doa taqabbalallahu minna wa minkum. Ternyata sejak zamannya putranya Nabi Adam, sejak zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sejak zamannya ibundanya Maryam ya, sampai Rasulullah, sampai para salaf, mereka berdoa taqabbalallahu minnah. Jadi doa ini ternyata sudah dibaca turun-temurun dan doa ini sudah ada sepanjang sejarah manusia. Lah kita diantaranya disuruh ya taqabbalallahu minna wa minkum. Dan tadi sudah saya sebutkan bagaimana cara kita agar ibadah kita diterima. Satu, harus ikhlas, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua adalah sesuai tuntunan Nabi. Dan kalau ingin sesuai tuntunan Nabi, tadi saya sebutkan ada 7 hal. Nah, apa saja 7 hal itu? Tulis di komentar ya, supaya nanti yang baru ikut bisa murojaah. Ikhwatal iman, sampai di sini ya. Lumayan lah, 1 jam kurang lebih saya sampaikan materi. Nggak membuka tanya jawab ya, karena saya tadi nggak lupa mencantumkan nomor saya di nomor yang khusus tanya jawab. Lupa saya cantumkan di FB tadi, jadi insya Allah nggak pakai pertanyaan. Insya Allah pada lain kesempatan insya Allah. Sekali lagi ikhwatal iman, kalau saya salah mohon saya dimaafkan. Kalau saya ada salah kata, salah ucap, silakan saya diluruskan, tidak mengapa. Uhibbukum fillah jami'an ya, dan saya ucapkan kepada antum semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, qul amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari antum hari-hari yang bahagia, dan semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga musibah Covid-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ya jamaah, di antara hal yang paling kita rindui adalah majelis ilmu. Di antara hal yang paling kita rindui semenjak adanya Covid-19 ini adalah majelis ilmu. Itu yang sangat kita rindukan selama ini. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah, sehingga kita bisa bermajelis ilmu di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah, di universitas, di perguruan, supaya semua ibadah kita termasuk belajar ini bisa sempurna. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.